Nah, ini penting ya. Penting satu untuk diri kita untuk kita amalkan. Yang kedua, ini dalam konteks sistem itu untuk memberikan gambaran sistem Islam itu begini, yang berbeda dengan sistem kapitalis, berbeda dengan sistem sosialis. Jadi begini para ustadz sekalian, ini mungkin nasihat untuk Al-Fakir ya. Jadi kitab-kitab hizib itu kan dimensinya dua itu. Satu dimensi yang kita bisa masuk ke diri kita untuk kita amalkan ya, dalam konteks keluarga, dalam konteks nanti pengasuhan anak dan seterusnya. Lalu ada konteks dalam konteks sistem yang masyarakat untuk bagaimana membangun masyarakat. Jadi jangan sampai kita itu sibuk ya membicarakan masyarakat tuh harusnya begini, begini, begini. Tapi kita lalai mengibda diri kita ya, membina diri kita agar sesuai dengan apa yang kita sampaikan itu. Nah, ini nasihat untuk diri Al-Fakir. Jadi kitab-kitab kita itu ketika kita ngisi halakoh itu coba dua hal itu, dimensi itu. Dimensi ke diri kita dan dimensi ke masyarakat. Harusnya begini, harusnya begini. Baik. Di sana disebut begini. Laisati zaujatu syarikatul hayati lizauj. Jadi istri itu bukan syarik, bukan rekan bisnisnya suami ya, dalam kehidupan suami istri. Yang lalu kemudian harus ya, hitam putih ya. Modalmu berapa, modalku berapa. Dari sisi ini ya hubungan ya. Kalau dari nanti sisi harta yang nanti dikaitkan dengan waris ya itu hal lain lah. Wa innama hiya sahibatuhu. Hanyalah istri itu sahibnya, sahabat. Fal usratu bainaha laisat usrata syuraka. Maka interaksinya itu, pergaulannya itu bukan pergaulan para syarik, para pebisnis, para mitra bisnis. Walaisu mujbirina 'alaiha tiwalal hayah, bukan juga dipaksa harus begini harus begitu sepanjang hayat. Wa innama la usratu bainaha usratu suhbah. Jadi pergaulannya itulah pergaulan persahabatan. Jadi yang salah satu dari keduanya itu bersahabat dengan yang lain, sahabatan tamatan min jami'il wujuh. Sahabat yang sempurna dari seluruh aspek. Sahabat yang menenangkan bagi sahabat yang lain. Masya Allah. Gitu. Idh ja'alallahu hadhihi zawjah ya, mahalla itmi'nani lizaujaini. Karena Allah Ta'ala menjadikan istri itu sebagai tempat untuk tenang, gitu, sakinah. Makanya, walladzi khalaqalakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zaujaha litaskuna ilaiha. Agar kita itu menjadi sukun, gitu. Jadi tenang. Ya kan? Tidak rofa. Ya. Rofa itu merasa tinggi. Ya. Ya nggak apa-apa lah awalnya rofa, lalu akhirnya majrur gitu menjadi tawadu. Setelah majrur menjadi sukun gitu akhirnya. Tenang gitu ya, tenang, sakinah mawaddah warahmah. Makanya dalam hadis Nabi juga menyatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan mereka itu dengan ma'ruf dan seterusnya. Nah, ini Ustaz, ini nasihat untuk Al-Fakir ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat juga. Jadi ukuran suhbah itu adalah ketika istri itu merasa tenang di samping kita. Istri itu merasa tenang di hadapan kita. Bukan kemudian takut gitu karena ancaman ini itu. Atau sebaliknya, suami takut dengan istri, yang itu kemudian ada organisasinya namanya ISTI, Ikatan Suami Takut Istri. Sampai ada ceritanya kan itu, ada satu training, ada satu peserta, kata trainer, semua peserta duduk di sebelah yang ini dibagi kursi itu, ada sisi kanan, sisi kiri. Sisi kanan sengaja dipenuhi, sisi kiri sengaja dikosongkan. Kata trainer, yang merasa takut dengan istri silahkan pindah ke kursi sebelah kiri. Pindah semua itu. Ternyata ada satu yang nggak pindah. Semua pindah kecuali satu. Kan penasaran trainer ini. Loh Pak, kok nggak pindah? Apa Anda nggak takut sama istri? Tadi istri saya pesan, kalau sudah duduk di situ jangan pindah-pindah lagi. Nah, saking takutnya sampai nggak ada istrinya, jadi sami'na wa ata'na. Nah, itu guyon ya. Jadi dan juga bukan sebaliknya gitu loh. Bukan suami takut istri, ya, istri menakut-nakuti suami. Nah, ini gimana istri merasa tenang dengan kehadiran kita gitu kan. Nah,
Karena layaknya seorang sahabat, sangat rindu untuk ketemu. Allah, Masya Allah. Ya, luar biasa Islam menggambarkan itu. Maka Nabi mengatakan, kan begini dalam sebuah hadis. Khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian itu orang yang paling baik akhlaknya terhadap keluarganya. Di syarah hadis disebutkan istri dan anak-anaknya. Wa ana khairukum li ahli. Dan kalau Anda itu nyari model orang yang paling baik perlakuannya terhadap keluarganya, saya modelnya, kata Nabi. Wa ana khairukum li ahli. Luar biasa. Masya Allah. Kita mudah-mudahan terus belajar. Jadi dalam satu status itu sampai Al-Fakir ngomong begini, menyetatus. Saya iri dengan para ikhwah, ya, para suami, yang ketiadaannya itu dikenang dengan kenangan baik oleh istri dan keluarganya. Gitu. Itu luar biasa kan. Bagaimana seorang suami meninggal, itu istri Masya Allah, tetap merindukan, tetap mengenang. Sebagaimana Nabi terus mengenang Bunda Khadijah. Sampai membuat Aisyah cemburu, begitu kan. Yang dicemburui nenek-nenek sudah meninggal pula. Gitu. Itu kan luar biasa Khadijah itu di mata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kehidupan suami istri yang diinginkan itu ya seperti itu. Sekaligus kehidupan masyarakat Islam yang diinginkan mu'alif itu ya begitu. Nah, itu dimensi kekitanya jadi koreksi untuk kita, autokritik untuk kita. Dimensi masyarakatnya, ya kita maunya begitu masyarakat. Baik, lanjut. Nah, di sana dibahas tentang konsep qawwam. Jadi yang namanya berumah tangga, ya tentu di sana ada istri, ada anak-anak, maka harus ada yang memimpin, harus ada yang dipimpin. Nah, syariat menetapkan qawwam itu adalah suami. Dan itu wajib ditaati. Tapi yang perlu digarisbawahi, suami itu bukan hakim. Suami itu bukan penguasa. Yang lalu mengatakan, harus begini. Pokoknya begini. Kalau tidak begini, maka begini. Nah, itu penguasa. Di kitab ini disebut, ya. Kalau Anda menjelaskan kepada istri, dia belum bisa menerima, jelaskan ulang. Gitu. Dengan argumen tambahan atau argumen yang lain agar kemudian istri kita itu qanaah dengan apa yang kita sampaikan. Insyaallah. Jadi disebut faqad ja'alallahu qiyadatal bait li zauj ala zaujah fa ja'alahu qawwaman 'alaiha. Qala Allah ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa wa qala lahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf war rijali 'alaihinna darajah. Kemudian wawassa mar'ata bi ta'ati zaujiha. Wa inna ma'utiya zawaju solahiyata mu'aqabati zaujah idza aznabat li'annahul qawwam ala idarati riayati syu'unil bait. Nah, itu qawwam itu, jadi qawwam itu bukan petentang-petenteng, tapi qawwam itu adalah ala idarati wa riayati syu'unil ummah. Dalam hal pengaturan dan pelayanan urusan rumah tangga. Jadi pelayan sebenarnya gitu tuh. Ra'in, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyat. Wa ma ada mukhalafatiha lamma amaraha syar'u bil qiyami bihi fa innahu la yajuzu li zauj. Dan seterusnya ya. Nah, ini yang penting. Walaysa makna qawamati zauj 'alal mar'ah qiyadatuhu lil bait annahu mutasallitu fi. Dia bukan penguasa. Al-hakim lahu, jadi hakim. Bihaitsu la yaridu lahu amron, yang perintah-perintah itu enggak boleh ditolak. Lam yarid, berarti la yariddu, radda yariddu. Bal makna qiyadati zauj li bait hiya riayatu syu'unihi wa idaratihi. Nah itu. Kelas ya, mungkin intinya itu. Nah, terkait pembagian kerja juga dibahas di kitab ini. Nah, baik, lanjut. Tentang azl atau senggama terputus. Nah, kebetulan juga ada pertanyaan ini ya Jabri ke Ustaz Taufik, kemudian